Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-31 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Kitabul Fara'id. Ada 4 hal di pendahuluan. Yang pertama definisi Al-Fara'id. Al-Fara'id jamak dari fariidhah. Dan fariidhah itu artinya secara bahasa adalah sesuatu yang dipastikan kewajibannya. Ibnu Qudamah rahimahullah mendefinisikannya secara istilah. Kata beliau, wa hiya qismatul miras. Dia adalah pembagian miras, pembagian warisan. Baik, itu definisinya secara ringkas, pembagian warisan. Apakah secara fikihnya maupun secara hisabnya. Yang penulis di sini menamakannya Kitabul Fara'id. Yang merupakan jamak dari fariidhah. Diambil dari hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqi fahuwa li awla rajulin dzakar." Ikutkanlah faraid itu kepada pemiliknya. Apa yang tersisa maka itu untuk rajul dzakar yang terdekat. Dan dimaklumi faraid dari jamak dari fariidhah, dan fariidhah disebut di dalam Al-Quran. Fariidhatan min Allah, innallaha kana aliman hakiman. Dan sebagian ulama banyak menamakannya dengan Kitabul Mawaris. Dan mawaris jamak dari miras. Penamaan mawaris lebih umum daripada al-fara'id. Karena fara'id hanya penyebutan tentang ashab al-fara'id saja. Padahal di dalam warisan ada 3. Ada ashabul fara'id, ashabul furud, dan ada asabat, dan ada dawul arham. Ini semuanya tercakup di dalam al-mawaris, dari kata al-mawaris. Jadi dinamakan al-fara'id boleh, sejalan dengan hadits Ibnu Abbas dinamakan juga mawaris, adalah hal yang boleh dan cakupannya lebih luas. Baik, kata beliau, wa hiya qismatul miras. Al-Fara'id adalah qismah al-miras. Karena yang dipelajari di dalam Fara'id ini, maksud dan manfaatnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menetapkan bagian dari setiap ahli waris. Iya. Bisa dia tetapkan bagian dari setiap ahli waris. Mempelajari ilmu Fara'id hukumnya fardu kifayah. Kemudian di sini penulis menjelaskan 3 jenis ahli waris. Kata beliau rahimahullah, wal warithu salasatu aqsam. Dan pewaris itu ada 3. Atau sebelum saya lanjutkan, pembagian warisan ini, ya, kata warisan itu mencakup seluruh harta yang dimiliki oleh si mayit. Apakah itu dari harta yang berupa zat, ya, seperti uang, rumah, tanah, atau surat-surat berharga yang semisal dengannya. Dan masuk juga di dalamnya dari harta yang bersifat maknawi, ya, seperti hak syuf'ah, hak pemilik, hak penulisan. Demikian pula kalau dia misalnya memiliki hak membuat, ya, dan sekarang ini
Kadang juga masuk di dalamnya hak dalam bentuk penamaan-penamaan dari merek dagang dan yang semisal dengannya. Sepanjang hal-hal yang maknawi ini bernilai, maka dia masuk dalam bentuk harta. Dia juga dalam bentuk bagian dari harta yang diwariskan. Kemudian beliau terangkan, wal warithu salasatu aqsam. Ya. Yang mewarisi terbagi 3. Du fardin wa asabah wa du rahmin. Yang pertama adalah du fard yang memiliki fard. Dan yang dikatakan memiliki fard itu maksudnya adalah setiap orang yang bagiannya sudah ditentukan secara syar'i. Ya. Sudah ditentukan secara syar'i. Baik. Ya. Jadi bagiannya sudah ditentukan secara syar'i. Dan bagian yang dimaksud di sini secara syar'i adalah hal yang disebutkan di dalam ayat-ayat miras maupun di dalam hadis-hadis. Seperti 1/2, 1/4, 1/8 dan demikian pula 2/3, 1/3 dan 1/6. Itu 6 ya. Ya, kalau ditambah dengan hadis Ibnu Mas'ud yang beliau memahami dari ayat, maka ditambah yang ke-7, sulusul baqi. Baik. Jadi ini yang dikatakan dufar, yang memiliki fard. Ya, cara mengingatnya mudah. Ingat awalnya dan ingat akhirnya saja. Ingat 1/4, ingat 1/8 atau 1/2, ingat 1/6 atau 2/3. Kali 2 atau bagi 2. 1/2 dibagi 2, 1/4. 1/4 dibagi 2, 1/8. Atau 1/8 kali 2, 1/4. 1/4 kali 2, 1/2. Ingat 1/6 kali 2 ya. 1/2 kali 2 berapa? 1/3. 1/3 kali 2, 2/3. Kita ingat 2/3-nya bagi 2. 2/3 bagi 2, 1/3. 1/3 bagi 2, 1/6. Itu 6 al-furud yang disebut di dalam Al-Quran. Dan ditambah dari apa yang dipahami oleh para sahabat, thuluthul baqi, semuanya ada 7. Kemudian dikatakan yang kedua asabah. Dan asabah itu man yarithu bila takdir, adalah orang yang mewarisi tanpa ada batasan. Itu asabah. Iya. Dia mewarisi tidak ada batasannya. Beda dengan dufar. Ketentuan warisannya sudah dipastikan. Ketentuan warisannya sudah dipastikan. Ini yang kedua ya, asabah. Kemudian yang ketiga, du rahmin. Ya, selain daripada dufar dan selain daripada asabah, dari keluarga yang mungkin untuk mewarisi, maka itu disebut sebagai du rahm. Ya, sebagai du rahmin. Dan yang ketiga ini ada sebagian dari ulama yang tidak memasukkannya ke dalam ahli waris, tapi yang benarnya dia termasuk dari ahli waris, tercakup di dalam hadits Ibnu Abbas, alfiqul fara'idha bi ahliha, fama baqi fa huwa li awla rajulin dzakar. Ikutkanlah faraid itu kepada pemiliknya. Apa yang tersisa, kalimat apa yang tersisa, maka itu untuk rajul dzakar yang terdekat. Dan kata rajul dagar ini mencakup ya du rahmin juga masuk di dalamnya. Baik, insyaallah taala setiap dari du fardin, asaba dan du rahmin akan datang penjelasannya. Kemudian Ibnu Qudamah memberikan penjelasan secara global tentang orang-orang yang mewarisi secara fard. Kata beliau fadu fardin asyarah. Kata beliau itu fard, yang memiliki fard ada berapa? Ada 10. Yang pertama,
Dua yang pertama, jadi sekarang Ibnu Qudamah memulai menerangkan ashabul furud dulu. Ya, yang memiliki faraid, dufar. Kenapa dimulai dengan itu? Sebab memang Nabi memulainya dengan dufar. Kata beliau, alhiqul faraid bi ahliha. Ikutkan faraid kepada ahlinya, pemiliknya. Dimulai dengan ashabul furud dulu, sebelum memulai dari yang lainnya. Ada 10. Az-zawjan, ini yang pertama dan yang kedua. Suami dan istri. Ya. Akan diterangkannya setiap orang partnya berapa, ya, serta ketentuan-ketentuannya. Akan datang nanti di pasal-pasal berikutnya. Baik, jadi ini dua yang pertama. Suami dan istri. Kemudian wal abuwan. Ini dua yang kedua. Berarti 4 ini ya, sudah. Ayah dan ibu. Yang ketiga dan keempat, ayah dan ibu. Wal jaddu. Yang kelima adalah ayah. Ya. Yang kelima adalah kakek. Wal jaddatu. Kemudian yang keenam adalah nenek. Wal banat. Dan yang ketujuh, al banat. Anak-anak perempuan. Wa banatul ibn. Kemudian yang kedelapan adalah anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki. Iya. Yang dihitung di ashabul furud cuman anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki saja. Adapun anak-anak perempuan yang berasal dari anak perempuan, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Baik. Kemudian berikutnya wal akhwat. Ini yang ke-9. Dan saudara-saudara perempuan. Iya. Dan saudara-saudara perempuan di sini, apakah dia saudara perempuan seayah dan seibu, seayah saja atau seibu saja. Semuanya masuk di ashabul furud. Kemudian terakhir adalah wal ikhwatu minal Ya, ikhwa dari dari ibu. Baik. Jadi ini penjelasan 10 dari ashabul al-furud. Mereka yang berhak mewarisi secara fard. Baik. Demikian penyebutan 10 orang di sini disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, mereka yang mewarisi secara fard. Dan dari siapa yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya beliau gabungkan di dalamnya ada yang mewarisi dari laki-laki dan ada yang mewarisi dari siapa? Dari perempuan. Ya. Baik. Ini saya tidak terlalu meluas ya dalam menyebutkannya, sebab kalau kita bagi lagi dari apa yang disebut, ya mungkin bisa diklasifikasikan yang mewarisi dari laki-laki kalau ada 10 orang, globalnya kalau dipaparkan menjadi 15. Dan untuk perempuan yang mewarisi ada 7, kalau dipaparkan dia akan menjadi 10. Jadi totalnya semuanya 25. Ya, dari 25 orang yang mewarisi ini terbagi 4. Ada yang mewarisi secara fard saja. Yang kedua ada yang mewarisi secara ta'sib saja. Dan yang ketiga ada yang mewarisi secara fard dan secara ta'sib, dia gabungkan antara keduanya. Dan yang keempat ada yang mewarisi secara fard dan secara ta'sib, tetapi tidak bisa digabungkan. Hanya kadang ini kadang itu. Ya. Demikian secara globalnya. Kita lihat rincian-rincian dari Ibnu Qudamah di sini. Ibnu Qudamah mulai menjelaskan fard bagi suami dan istri. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Falizawji an-nisfu idza lam yakul lil mayyitati waladun. Fa in kana laha waladun falahu ar-rubu'. Wa laha ar-rubu' wahidatan kanat aw arba'an idza lam yakul lahu waladun. Fa in kana lahu waladun falahunna as-sumun." Ya.
Kata beliau untuk suami, beliau mulai menjelaskan suami. Untuk suami, fardnya adalah 1/2. Jadi dia berhak mendapatkan berapa? 1/2. Ya, untuk suami. Tapi apa syaratnya? Idza lam yakun lil mayyitati waladun. Apabila si istri yang meninggal itu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai anak. Iya. Apabila si istri yang meninggal tidak memiliki anak. Kemudian kata beliau, fa in kana laha waladun falahu ar-rubu'. Kalau si istri yang meninggal memiliki anak, maka suami mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/4. Iya. Jadi sini tampak bahwa suami punya dua fard. Kadang dia dapat 1/2, kadang dia dapat berapa? Kadang dia dapat 1/4. Iya. 1/2 apabila adamu al-far'il waris, tidak ada cabang dari si pewaris. Ini istilah ya, kalau dikatakan ada far'il waris, artinya tidak ada cabang dari si pewaris, dia tidak punya anak dan keturunan anak ke bawah. Ya. Adapun kalau dia punya anak, laki-laki maupun perempuan, yang penting ada anaknya, maka suami di sini turun. Ya, turun fardnya. Bagiannya tidak sampai 1/2, tapi dia hanya dapat 1/4 saja. Dia hanya mendapat 1/4 saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim 3 ayat yang merupakan dasar landasan di pembahasan warisan. Ayat yang pertama, ya semuanya di surah Nisa ya. Ayat yang pertama, ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum, hingga akhir ayat. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, hingga akhir ayat. Dan ayat yang ketiga adalah akhir ayat yang terakhir dari surah Nisa. Yastaftunaka fil kalalah, qulillahu yuftikum, hingga akhir ayat. Baik. Saya kembali kepada suami, tentang fard bagi suami diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna. Ya. Dan untuk kalian 1/2 dari apa yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian. Apabila untuk kalian para suami, kalian mendapatkan 1/2 dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Kalau istri-istri itu tidak memiliki anak. Ya, jadi disebut di sini dapat 1/2 kalau istri tidak memiliki apa? Anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau anak itu atau kalau istri-istri memiliki anak, maka kalian para suami hanya mendapatkan 1/4 saja dari peninggalan istri-istri itu. Baik. Maka dari sini ya tampak ya bahwa suami warisannya kadang 1/2 dan kadang apa? 1/4. Ya lagi dia sekali lagi kalau dia 1/2, kapan dia dapat 1/2? Kalau tidak memiliki anak. Kalau 1/4, ya apabila istri yang meninggal memiliki anak. Saya beri contoh. Seorang perempuan meninggal dan ahli waris yang ada adalah seorang suami dan saudara kandung laki-laki dari si perempuan. Baik. Berapa bagian suami? 1/2. Karena tidak ada anak ya. Ya, bagian suami 1/2 dan lebih dari harta adalah untuk saudara laki-laki. Sebab dia mewarisi secara ta'sib. Contoh yang lainnya, seorang istri meninggal. Dia meninggalkan seorang suami, kemudian seorang anak. Ya. Baik, berapa bagian dari suami di sini? Dia mendapatkan 1/4. Karena apa?
Dia memiliki seorang anak. Baik. Seorang istri meninggal. Dia tinggalkan seorang suami dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Berapa bagian dari suami? 1/4. Baik. Seorang suami meninggal. Seorang istri meninggal. Dia tinggalkan seorang suami dan cucu dari anak perempuan. Berapa bagian dari suami? Ada anaknya. Baik. Anak ini tidak masuk dalam hitungan apa? Ahli waris. Ya, karena itu suami dapat berapa? 1/2. Cucu dari anak perempuan sudah kita sebut tadi ya, tidak dihitung. Yang dihitung itu cucu dari mana? Anak laki-laki. Baik, kemudian dikatakan di sini setelah menjelaskan untuk suami, untuk istri kata beliau walahar rubu. Untuk istri dia mendapatkan 1/4. Wahidatan kanat atau arba'an. Apakah istri itu 1 atau 4? Jelas berapa saja istrinya? Ya. Berapa saja istrinya? 1 kah? 2 kah? 3 kah? Atau 4? Begitu suami meninggal, ya, maka fard dari istri itu dia dapat berapa? Dapat 1/4 kalau suami tidak memiliki anak. Tapi kalau si suami memiliki anak, fa in kana lahu walad falahunna thumun. Kalau si suami memiliki anak, maka para istri mendapatkan berapa? 1/8. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah kelanjutan ayat surah Nisa ayat 12. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Dan bagi para istri 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak memiliki anak. Dan apabila kalian memiliki anak, maka untuk mereka 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Jadi istri juga keadaannya sama dengan suaminya, terbagi 2. Dilihat ada anaknya atau tidak. Hanya saja bagiannya sedikit, lebih sedikit. Ya. Jadi kalau si suami punya anak, si istri dapat berapa? 1/8. Kalau suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Contoh, seorang suami meninggal, dia tinggalkan 2 orang istri dan seorang saudara laki-laki. Ya, berapa bagiannya 2 orang istri ini? Bagiannya 1/4. Ya. Dan untuk saudara laki-laki, dia mengambil sisa dari harta karena tidak ada lagi tidak ada cabang dari si pewaris, dia tidak memiliki anak, maka dia mewarisi seluruh lebih harta secara ta'sib. Baik. Jadi kalau dia 2 istrinya, ya, 2 istrinya dapat 1/4. Nanti 1/4 itu dibagi 2 antara mereka berdua. Baik. Jadi yang jelas ya. Kalau misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan 4 orang istri dan dia tinggalkan cucu laki-laki, ya, dari anak laki-laki. Berapa bagiannya istri? Bagiannya 1/8. Bagiannya 1/8. Nah, dan cucu laki-laki akan mengambil lebih dari apa? Sisa dari harta. Baik, selesai di sini pembahasan tentang fard dari istri. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah. Kata beliau fasal. Ya. Beliau akan masuk ke pembahasan apa? Pembahasan tentang fard seorang ayah.